Lovers, kembali lagi bersama kami dalam program podcast Mandala Edukes, ruang belajar dan berbagi saling menginspirasi. Edisi kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran digital. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa. Sebelum kita kenalkan narasumber, mari kita sapa dahulu Mandala Lovers yang belum bergabung di channel YouTube Mandua Sleman. Silahkan ajak sanak saudara, teman, kerabatnya untuk bergabung menyaksikan tayangan podcast kali ini karena manfaatnya begitu luar biasa. Oke, selamat datang Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kanwil DIY, Bapak Abdul Suud SAG MSI. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat selalu dan demikian pula seluruh keluarga besar Mandua Sleman. Mudah-mudahan juga sehat anak-anakku sekalian yang ada di rumah dan dimanapun. Keluarga besar Mandua Sleman mudah-mudahan juga sehat seperti kita semua hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat bisa menyaksikan tayangan kita kali ini. Pada edisi kali ini Bapak kita akan belajar berbincang tentang pembelajaran digital madrasah untuk semua. Itu tema perbincangan kita kali ini. Yang pertama, kita berawal dari program Kementerian Agama, Pak. Ada transformasi digital atau 7 program prioritas Kementerian Agama Pusat, begitu. Nah, menurut Bapak bagaimana tindak lanjut dari Kanwil Kemenak DIY sendiri terkait dengan transformasi digital ini? Oke, terima kasih Bu Sari Dwi Hartiwi ya. Memang karena itu program unggulan atau program prioritas dari Gusmen, maka semua provinsi tidak terkecuali juga Jogja harus menerjemahkan program prioritas itu secara real. Dan menurut saya dari beberapa provinsi yang lebih siap untuk menangkap itu adalah DIY. Meskipun dari sisi starting ya Mbak, dari starting itu kita kalah. Yang pertama meluncing terkait dengan program prioritas Gusmen Madrasah Digital, dalam arti menerjemahkan kan program utama Gusmen prioritasnya kan transformasi digital. Ya kan gitu ya. Dan itu untuk semuanya. Nah, bagi kita di madrasah, kemudian kita terjemahkan atau kemudian itu menjadi gerakan atau kegiatan namanya transformasi digital di madrasah. Nah, yang pertama kali meluncing kegiatan itu sebenarnya adalah Jawa Timur. Tetapi saya melihat Jawa Timur tidak seatraktif DIY. Tidak seatraktif DIY. Karena begitu di launching, saya tidak melihat berita berikutnya. Perkembangannya kayak apa itu saya belum lihat. Ya, di mana saya melihat? Karena kita kan punya grup kepala bidang nasional dan kita juga punya channel nasional. Kita melihat itu dan itu waktu itu Gusmen ketika kemudian awal menjabat, kemudian ada staf khusus Gus Bowo terkait dengan komunikasi publik, menyampaikan bahwa seluruh berita tentang madrasah harus diupload. Nah, harus diupload sekecil apapun berita itu agar masyarakat tahu tentang madrasah. Misalnya itu. Nah, dari situ kan kemudian kita juga demikian pula. Seluruh madrasah saya minta kegiatan sekecil apapun juga harus kemudian kita upload, baik nanti di webnya madrasah sendiri atau nanti kirim ke kami di Kanwil, kita sudah punya link itu. Nah, di DIY ya Mbak, itu luar biasa. Kita punya 3 program yang ini bersinergi. Ya, ini nanti bersinergi. Yang pertama tahun 2022 ya, 2022 kita launching namanya Jogja Madrasah Digital. Nah, Jogja Madrasah Digital. Nah, selurus dengan itu, agar kemudian Jogja Madrasah Digital itu berjalan secara masif, kita support, ya, atau kemudian program bukan Jogja Madrasah Digital saja ya, transformasi digital madrasah itu berjalan secara masif, maka kita support. Yang kedua, kebijakan di DIY. Seluruh SBSN madrasah yang untuk RKB wajib menyediakan 1 kelas untuk kelas digital. Nah, ini ya. Ini di SBSN yang lain se-Indonesia nggak ada. Belum ada. Berarti DIY mengawali. Hanya Pak. DIY. Ini menarik sekali nih, Pak. Ini semenjak tahun 2022 ya. 2021 sudah mulai.
Tapi ketika waktu itu saya masih menjadi kasih guru, tapi sudah saya mulai itu. Nah, karena saya terlibat di bidang kan mulai 2018 ya. Nah, mulai 2022 itu saya tekankan benar seluruh SBSN di DIY yang terkait dengan RKB. Dari RKB itu berarti SBSN itu nanti akan mendapatkan 6 ruang pembelajaran, RKB, 6 RKB. Satu ruang diantaranya itu harus nanti berstatus sebagai kelas digital. Standarnya apa kelas digital itu? Nah, standar yang saya plotting ke kelas digital adalah satu minimal ada di situ TV Smart yang layar besar itulah, yang 60 in atau berapa. Kalau tidak bisa seperti itu, minimal harus menyediakan LCD yang LCD model terbaru yang bisa interaktif itu. Jadi kalau kemudian LCD kita mau nulis mau apa, itu langsung dari situ ada tombol-tombolnya itu. Jadi nanti bisa digunakan secara dinamis gitu. Tidak saja kemudian LCD itu kita ketik di laptop gitu. Di laptop enggak. Jadi langsung dari layar situ, misal kita mau menarik gambar lainnya langsung dari situ karena itu sudah terwujud misal di MTS 5 Sleman. Itu satu kelas digital sudah berjalan itu. Dan yang lain-lain saya minta kemudian juga minimal itu kemudian perlengkapan yang ada di ruangan itu sudah didesain mejanya nanti untuk kemudian siap dengan laptop, siap dengan komputer. Artinya apa? Layout ruangan itu sudah kita siapkan di rupa manakala nanti dari pihak madrasah karena kan anggaran untuk itu kan kita juga nggak ada. Nah, ataupun ada tapi kan kemudian sedikit. Nah, misal nanti kita hanya bisa menstimulan misal 10 laptop atau 10 komputer gitu kan. Nah, selebihnya kan satu kelas itu kalau misal MTS berarti kan 32. Iya, rata-rata 32 siswa. Kan gitu. Nah, kekurangannya itu nanti kan sambil jalan. Nah, ini yang kedua. Jadi luar biasa. Satu apa tadi itu? Jogja Madrasah Digital. Kemudian yang kedua satu kelas digital. Satu kelas digital. Yang ketiga, ini nanti akan saya buat pilot proyek Cyber Madrasah. Oke, Cyber Madrasah. Cyber Madrasah. Cyber Madrasah itu apa? Cyber Madrasah itu kalau kita bicara tentang cyber ya. Cyber itu sesuatu atau apapun yang terkait dengan dunia internet, dunia digital. Nah, ketika kita nanti itu kemudian kita aplikasikan di madrasah, cyber madrasah, maka saya berpikir bahwa seluruh pelayanan yang ada di madrasah itu, mulai nanti dari pelayanan di pembelajaran, guru-guru melakukan pembelajaran, kemudian layanan administrasi, seluruh layanan itu sudah harus berbasis IT, semuanya digital, semuanya sudah menggunakan rumus paperless. Nah, minimal itu nanti 70% itu semuanya sudah harus dengan sentuhan teknologi. Nah, ini memang mau saya pilotin proyek dulu. Dan ini kemarin saya sudah minta kesiapan satu MTS 5 Sleman. Yang tadi sudah tak bilang tadi itu, karena awal saya mencanangkan program kelas digital itu ada di RKB-nya MTS Sleman. MTS 5 Sleman itu. Yang kedua, kita sudah mengundang beberapa bukan vendor ya, lembaga yang memang sangat-sangat peduli dengan pendidikan yang berbasis IT. Dan itu kemarin kita taruh di MTS 6 Bantul. Nah, maka dua madrasah ini nanti akan saya jadikan piloting untuk madrasah digital. Bukan apa tadi? Transformasi digital. Bukan. Kelas digital nih, Pak. Bukan CMD. Itu. Cyber di madrasah. Oh iya. Nah, cyber madrasah itu. Jadi ini lompatan kita. Kita, Bapak dan Ibu sekalian, seluruh keluarga besar madrasah dimanapun, kita harus bangga dengan ini ya. Artinya apa? Karena memang hari ini itu semuanya kalau kemarin kita misal mengenal zaman batu, kemudian ada zaman apa? Setelah zaman batu apa? Misal zaman revolusi industri. Sekarang itu zamannya kan revolusi digital lah gitu ya. Sekarang itu zamannya sudah revolusi digital. Tidak ada satu orang pun yang hari ini tidak menggunakan HP, misal gitu ya. Ini bukti bahwa memang sekarang dunia itu sudah di genggaman kita dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, dunia pendidikan harus juga mengikuti itu. Nah, bahkan kemarin saya ada pengalaman di Australia itu. Namanya
Finnegan School. Finnegan School itu punya siswa 700 siswa. Satu pun tidak ada yang kemudian ada di sekolah karena memang dia spesifikasi di kelas jarak jauh. 700 siswa, coba bayangkan itu. Berarti semuanya belajar Semuanya dari belajar di luar. okay. Ya, semua belajar di luar. 700 itu. Dan guru di situ saya lihat tidak ada guru yang kemudian ruangannya itu mesti ada layarnya. Disitulah ya. Dia komunikasi dengan siswa, dia komunikasi dengan orang tua, dia rapat dengan the principal of the school, atau kalau kita di sini ya kepala madrasah, atau kemudian wali kelasnya, itu semuanya by system semua. Ini luar biasa. Berarti sudah tidak ada waktu. Nah, sebelum itu, Mbak Sari, saya sampaikan juga bahwa untuk Jogja Madrasah Digital itu, ini tahun yang ketiga kalau nggak salah ya. Tahun ketiga atau tahun keempat ya. Jadi yang pertama itu dulu kita launching, itu hanya khusus untuk jenjang MA. Untuk pembelajaran itu karena waktu itu COVID itu kan, setelah COVID itu ya 20 itu udah mulai embrionya itu setelah COVID itu. Jadi ketika COVID kan kita harus pembelajaran kan harus digital dari rumah ya. Nah, daring waktu itu. Disitulah kemudian kita mulai berbenah sampai kemudian kita fiksasi dalam satu program namanya Jogja Madrasah Digital. Awalnya itu hanya jenjang MA, kemudian kita tingkatkan jenjang MTS, kemudian sekarang jenjang MI. Nah, tahun ini 2024 yang negeri MI berarti MIN, MTSN dan MA wajib AIN menggunakan Jogja Madrasah Digital. Terus kita tambah yang madrasah swasta untuk mulai tahun pembelajaran 2024 ini. Nah, bedanya apa? Di dalam Madrasah Jogja Digital JMD itu kan ada beberapa item yang harus dilakukan. Nah, ada di antara item-item Jogja Madrasah Digital itu misalnya nanti terkait dengan aplikasi proses pembelajaran. Nah, kita berharap nanti kan guru-guru semua pembelajarannya dengan baik digital itu menggunakan Jogja Madrasah Digital. Yang kedua terkait dengan evaluasi pembelajaran. Ada tes pertengahan semester, tes akhir semester, tes apapun, itu juga nanti dengan Jogja Madrasah Digital. Bahkan yang untuk PPDB ini saja, kita juga harus dengan Jogja Madrasah Digital. Oh, berarti udah semuanya itu pernah di JMD ini kayak Pak ya? Satu aplikasi untuk semua layanan untuk begitu semua layanan itu. Nah, inilah yang kemudian nanti sekarang kita rambah ke swasta. Nah, madrasah swasta itu lebih kepada nanti untuk upload berkas-berkas penting terkait dengan kurikulum. Nah, untuk 2004 nanti kita paperless tadi itu. Saya nanti ngoreksi kalau dulu misal KTSP ya. Nah, sekarang tidak lagi KTSP di kopi, taruh di mejanya nggak perlu. Sekarang lewat itu misal gitu kan. Nah, sekarang kan kom. Oke, ya Pak. Ya, gitu. Ini menarik sekali ya Pak perbincangan kita. Sebelum kita lanjut, ini kita sapa dulu penonton bagi yang belum hadir di channel YouTube Mandua Sleman, silahkan hadir, saksikan penayangan kita di Mandala Edukes, karena menarik sekali ini perbincangan kita. Kita lanjutkan Pak sebelum itu. Tadi kan sudah ada JMD atau Jogja Madrasah Digital, kemudian yang kedua juga ada satu kelas digital yang harus dilaksanakan di madrasah begitu. Kemudian yang ketiga ada cyber madrasah. Nah, kalau dari Kemenak DIY sendiri Pak, ada satu aplikasi atau satu sistem yang mana itu bisa dirasakan kebermanfaatannya untuk internal ataupun untuk masyarakat sekitar Pak, yang sudah ada di Kemenak DIY begitu. Nah, ya di JMD itu tadi Mbak Dian. Jadi JMD itu nanti bisa diakses oleh seluruh siswa madrasah, guru, pengawas, orang tua. Oh, berarti orang tua juga orang bisa tua, akses di situ, iya. Pak, ya? Jadi kenapa orang tua kita beri akses? Kita berkeinginan agar kemudian ada juga kontrol quality dari orang tua. Jadi misal gini, pengawas, nanti itu dia bisa masuk di JMD ketika dia melakukan supervisi akademik misal gitu kan. Apakah guru-guru itu materi yang diajarkan sudah sesuai belum? Nah, iya betul. Nah, kan gitu. Nanti di JMD itu kan bisa dibuka. Misal guru ketika mau mengajar, itu kan nanti harus ngabsen. Siswanya kan gitu ya, sampean kan bisa lihat itu. Nah, yang di absen di situ yang tidak hadir saja yang diklik kan gitu. Jadi misal ada satu atau dua siswa yang tidak hadir itu diklik. Jadi nanti tahu
Nah, orang tua bisa ngakses di situ untuk melihat anakku ki saiki nang sekolah apa ora. Oh iya betul. Jadi Kan tidak gitu. hanya telepon gurunya hadir atau tidak, Enggak. tapi bisa langsung Langsung akses di di situ situ, Pak. nanti dengan JMJ itu nanti bisa dilihat anakku bisa itu. Nah, memang ini yang belum membudaya. Tapi kemarin sudah saya minta dari tim kami di bidang pendidikan madrasah, Bu Anita selaku penanggung jawab di kurikulum, agar besok di tahun pembelajaran baru itu besok sasarannya adalah kepada orang tua. Ketika nanti ada pertemuan dengan wali murid baru atau kapanpun ada pertemuan dengan orang tua, nanti tolong ini nanti kemarin sudah saya minta agar kemudian orang tua dikasih akses bagaimana cara masuk di JMJ, Jogja Madrasah Digital itu. Untuk ngecek itu tadi, misal hari ini di MAN 2 kelas 10B misal gitu kan, pembelajarannya tentang fisika. Nah, orang tua anaknya di kelas 10D atau B tadi itu, dia bisa ngecek di situ. Kan tadi itu kelihatan siapa yang tidak hadir itu. Nah, dari situ kan kelihatan, oh anakku berarti hadir, berarti mengikuti. Yang kedua kan setiap guru seluruh bahan ajar guru kan harus diupload di JMD. Sehingga anak itu sebelum proses pembelajaran sudah bisa ngunduh itu, sehingga nanti di kelas itu tinggal diskusi, tinggal pendalaman. Tidak kemudian dia guru datang masih nerangkan A, B, C, D, enggak. Tapi anak-anak sudah kemudian dikasih kesempatan untuk kemudian mendownload itu dulu, sudah dipelajari, sehingga nanti di kelas itu tinggal pendalaman. Nah, di situ nanti pengawas bisa ngecek di situ, karena bahan ajarnya sudah diupload. Pengawas bisa download. Sesuai belum ini, misal tentang nanti harus menyisipkan pelajaran PAI dengan moderasi. Sudah masuk belum ini, kan gitu. Orang tua juga demikian pula. Loh, yang diajar ke anakku kok koyong ini ki. Nah, kan gitu. Dan juga nanti ketika kita asesmen tadi itu juga nanti bisa diakses oleh orang tua. Saya terinspirasi dengan tadi itu PJJ yang dibinikan tadi itu. Jadi orang tua terlibat di situ. Jadi ketika ada, kenapa anak saya ini sekarang biasanya dapat nilai 8 gitu kan, sekarang kok 6. Ini nanti orang tua bisa berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan wali kelas, berkomunikasi dengan pihak madrasah melalui JMD ini. Apalagi hari ini tadi itu di launching di MAN 2 aduan. Nah, saya pikir aduan itu tidak hanya terkait dengan persoalan-persoalan melanggar hukum, melanggar norma, tapi bisa juga ini nanti proses pembelajaran siswanya begitu ya Pak ya. Itu bisa. Ketika kemudian tidak bisa masuk di JMD misal gitu, dia bisa masuk ke tadi apa namanya? Salam. Kita launching selaras dan salam. Nah, di situ itu. Nah, itu zamannya sudah begitu gitu loh. Oke. Selaras dan salam itu adalah aplikasi dari MAN 2 Sleman yang hari ini tentunya di launching karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun MAN 2 Sleman atau hari lahirnya MAN 2 Sleman ke-56. Selaras sendiri adalah sistem elektronik legalisir administrasi madrasah dan salam sistem aduan pelaporan masyarakat. Gitu. Oke, nah, alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya Pak, adakah himbauan atau kemudian anjuran dari Kementerian DIY itu untuk madrasah bahwa madrasah yang tadi kan satu kelas digital begitu Pak. Nah, kemudian ini kan sudah ada JMD, apakah madrasah juga punya ruang kemungkinan misalnya nanti madrasah membuat sebuah sistem sendiri begitu misalnya, atau yang selain pelayanan gitu kemudian tambahan dari JMD tadi itu Pak? Baik. Pertanyaan yang bagus, karena ini madrasah kita kan cukup besar ya, ada 671. Iya, betul sekali. Nah, kita tetap memberikan ruang kepada madrasah untuk berinovasi, menerjemahkan program prioritas Gusmen, transformasi digital itu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan karakter planning dari madrasah masing-masing. Pada awalnya, JMD itu nanti akan meliputi 3 pokok. Yang pertama terkait nanti dengan mode pembelajaran tadi itu. Yang kedua, saya inginkan PTSP itu nanti semua by sistem yang sama. Nah, yang ketiga nanti tentang electronic library. Nah, 3 ini sebetulnya yang mau saya sasar dengan Jogja Madrasah Digital. Memang kita sekarang lagi fokus di pembelajaran dulu, penggunaan ini. Karena ini belum, saya melihat belum 100% madrasah dengan ininya gitu loh. Padahal ini kan sudah kebutuhan. Nah, ketika ini nanti selesai,
Maka yang kedua akan saya garap nanti adalah PTSP. Nah, selama ini kan PTSP di madrasah itu kan mandiri semua. Iya. Gawe aplikasi dewe, kemudian juga mengolah sendiri tanpa ada standarisasi. Nah, saya nanti terhadap misal nanti tentang PTSP itu, saya akan membuat satu aplikasi dasar. Nah, silahkan nanti ketika madrasah itu memiliki, misal di sini tadi itu sistem legalisir elektronik. Nah, nanti bisa disambungkan di sini. Karena ini nanti kita build up dari DIY, maka ketika nanti ada inovasi dalam madrasah, ini nanti bisa kita konekkan. Kan programmernya kan di sini. Iya. Beda kalau kemudian programnya dari Jakarta. Nah, kita connect ke Jakarta itu waktu tersendiri. Betul. Karena kita di DIY, programmernya Jogja Madrasah Digital adalah orang DIY, maka ketika kemudian madrasah punya inovasi, nanti kita selaraskan di sini. Nah, tetapi nanti standar dasar pelayanan di mana PTSP itu yang kita buat. Kemudian ada inovasi-inovasi, nah itu gua. Yang ketiga kan digital library. Nah, ini kenapa kita coba nanti juga mengarah ke sana. Saya ingin kemudian madrasah-madrasah yang terkait nanti dengan riset, madrasah akademik itu berkembang. Nah, selama ini anak-anak kita itu untuk yang madrasah riset itu masih sangat kecil yang kemudian bisa memenuhi standar yang kita maui. Maksudnya gini, contoh ya, hari ini kan ada MyRes. Sampai hari ini kita tuh baru 41 siswa yang ngirim atau kelompok yang ngirim proposal ke pusat. Padahal kita punya 22 madrasah riset, baik jenjang MTS maupun jenjang MA. Nah, ini kan masih sangat kurang. Nah, saya berharap dengan mempermudah tiap madrasah itu nanti ada e-library, anak-anak jadi terstandar. Nah, kemarin saya komunikasi dengan tim pengembang madrasah riset. Ini ketuanya Pak Arif dari Manfaat Sleman. Itu ternyata juga gitu. Jadi itu nanti kalau kemudian salah satu di antara standar kita membuat proposal MyRes itu kan rujukannya harus jelas. Nah, rujukan itu harus ngambil buku-buku itu. Nah, buku-buku itu nanti akan kita sediakan di e-library itu tadi maksud saya gitu. Sehingga nanti comot ya gitu. Oh iya, gitu. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi sudah tidak bingung lagi mau cari sumber ini. Download, tinggal klik di aplikasi itu. Nanti tim madrasah riset itu nanti yang kemudian akan memasukkan di dalam kita di library yang terkait nanti dengan madrasah riset, nanti terkait dengan madrasah akademik, terus kemudian yang lain-lain itu. Nah, ngen saya kayak gitu, dan ini masih proses semuanya. Sekali lagi, karena Kanwil itu lebih kepada sasaran makro ya, pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya makro, maka tetap madrasah itu kita berikan ruang untuk melakukan inovasi, kreasi terkait dengan penerapan Jogja Madrasah Digital atau bahasanya Gusmen atau program unggulan transformasi digital. Oke, nah itu. Ini Mandala Lovers, ini menarik sekali karena Kemenak DIY memberikan inovasi, memberikan ruang untuk inovasi madrasah seluas-luasnya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, mari bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu di YouTube Mandua Sleman. Oke Bapak, nah tadi berbicara tentang madrasah itu diberikan ruang yang seluas-luasnya. Nah ini di Mandua Sleman, kebetulan tadi yang untuk riset yang digital library, tahun sebelumnya itu Mandua Sleman sudah menorehkan prestasi di MyRes tingkat nasional Bapak. Alhamdulillah Mandua Sleman menduduki juara 2. Berarti tahun 2022. Tahun 2022 kalau tidak salah, nggih. Karena 23 kemarin itu hanya satu kita MyRes itu di MTS 6, hanya satu-satunya. Kalau yang 2022 itu cukup banyak. Aliyah juga ada, Sanawiyah ada. Iya. Mohon doanya semoga ini Mandua Sleman bisa kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Nah, untuk Mandua Sleman sendiri Pak, dalam proses pembelajaran ini kita juga menuju ke digitalisasi, salah satunya adalah Mandua Sleman sudah menggunakan dongle Pak dalam proses pembelajaran. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa dongle ini sebuah alat ketika kita mau menayangkan pembelajaran biasanya menggunakan laptop begitu untuk tayang di LCD proyektor, tetapi dengan menggunakan dongle nanti akses dari handphone itu sudah bisa langsung ditayangkan di
LCD proyektor. Jadi misalnya nih kita Bapak Ibu guru menjelaskan begitu, selesai menjelaskan menggunakan handphone, kemudian nanti anak didiknya akan presentasi, jadi tinggal silakan dipindah langsung kemudian bisa terakses. Tanpa harus cari Harus laptop. ganti Iya ya. perangkat laptopnya, kemudian pindah datanya dulu, Iya, colok flash disknya dulu. Nah, iya. itu kan terlalu lama. Padahal kita Iya, kalau iya. pembelajaran hanya 40 menit misalnya. Jadi kadang kendala-kendala teknis itu kan membutuhkan waktu yang lama. Iya, begitu iya, kan. iya, iya, iya. Itu salah satunya itu. Kemudian yang kedua adalah penyediaan TV sebagai media pembelajaran. TV digital itu malah sudah tersedia 70 in Pak. Jadi sudah sangat luas untuk satu ruangan itu sudah cukup untuk proses pembelajaran itu. Jadi tidak terlalu kecil gitu nggih. Kemudian yang kedua juga kami dari Mandua Sleman menggunakan Jogja Madrasah Digital dalam proses pembelajaran Bapak Ibu guru serta asesmen pada peserta didik. Nah ini semoga nanti ke depannya juga ada beberapa inovasi-inovasi yang akan disampaikan atau yang dicanangkan oleh Mandua Sleman. Itu bagaimana tanggapan Bapak mungkin tentang inovasi-inovasi dari Mandua Sleman nih? Saya tidak ada kata lain ya, kecuali memberikan apresiasi dan saya bangga. Ketika kemudian madrasah sigap bergerak cepat untuk menjawab, menyesuaikan dengan arus tuntutan zaman. Karena hari ini trennya itu adalah pelayanan by system, ya, pelayanan by system. Maka semua madrasah harus berpacu. Kalau enggak kita nanti ketinggalan. Ketinggalan zaman. Ya, ketinggalan zaman. Dan yang lebih nanti sangat urgen bahwa anak-anak kita itu kan hidupnya sekarang itu berbeda dengan kita, saya, Zal Budian dan yang itu kan generasi yang lalu ya. Ke depan itu kan semuanya itu ada di sini gitu loh. Iya, apalagi sekarang Gen Z niku ya Pak ya. Apa-apa ada di sini. Nah, kalau kemudian madrasah juga tidak kemudian mengikuti itu, masih manual, masih macam-macam, ya ketinggalan zaman tadi. Ibaratnya kita lari, semuanya sudah kecepatan 60, kita masih 40. Wah. Nah, maka saya memberikan apresiasi dan tolong dikembangkan terus. Dan suatu saat nanti, mesti kemudian nanti akan kita gabungkan dengan program besar tadi itu. Program besar apa? Saya ingin kemudian madrasah itu pada saatnya nanti menjadi cyber madrasah tadi itu loh. Kita baru akan melakukan piloting. Tetapi saya yakin semua madrasah sebetulnya bisa untuk kemudian menjadi cyber madrasah tadi itu. Apa tadi itu yang saya ulang sekali lagi? Cyber madrasah itu adalah bahwa seluruh pelayanan di madrasah, baik terkait nanti dengan pendidikan, dengan administrasi, komunikasi, itu semua sudah by system, semua di backup oleh IT. Itu yang saya maksud dengan madrasah cyber. Nah, itu menjadi tren. Mau tidak mau madrasah harus berbenah seperti itu. Nah, yang kedua, bahwa kita, guru-guru kita itu, kadang-kadang mindsetnya itu belum berubah. Ada guru-guru yang kemudian memang sudah sangat familiar dengan teknologi. Ada yang karena dia berangkatnya dulu tidak seperti hari ini, itu kadang menjadi kendala. Maka oleh karena itu, saya berharap madrasah juga nanti mengembangkan yang tadi saya menyitir disampaikan Pak Kakan tadi itu, kembangkanlah sistem-sistem yang nanti itu saling berkait dan saling berkelindang untuk membackup. Jangan kemudian ada sistem tambahan baru, dan ini menambah kita banyak sistem gitu loh maksud saya. Menambah kerumitan gitu ya. Makanya tadi itu misal nanti kita di Sleman hari ini luar biasa, ada Salam, ada Selaras gitu ya. Nah, otomatis ini nanti harus bisa diaplikasikan ketika nanti JMD itu nanti akan menjadi gerakan semesta, seluruh madrasah diri ketika nanti kebenaran. Harus kemudian kita include-kan di situ. Bahkan ini juga menjadi isu sentral bahwa stafsus bidang komunikasi itu juga akan menyatukan berbagai sistem yang ada. Misal di madrasah itu ada EMIS, ada Simpatika, misal gitu kan. Nanti guru PAI ada siaga. Padahal intinya sama semua ini. Nah, pernah Gus Bowo menyampaikan, ini kalau kemudian disatukan kenapa sih? Padahal ini nanti ketika mau ujian, ya harusnya nyambungnya ke Dapodik. Iya, betul. Iya kan? Nah, ini yang itu tadi saya bilang. Biar jadi satu sistem yang lebih ringkas. Maksud saya, closing statement saya, madrasah silakan ya membuat
inovasi, membuat kreasi terkait dengan program unggulan atau program segmen transformasi digital. Tetapi tolong disiapkan bahwa itu nanti ketika harus dilakukan merger, itu bisa jangan dikunci di situ ya, jangan dikunci. Nah, oleh karena itu, saya berharap nanti setiap madrasah yang akan mengembangkan itu bisa nanti koordinasi dengan kami di bidang, sehingga nanti hal-hal yang kemudian sudah menjadi standar di bidang itu nanti sudah diambil oleh madrasah, sehingga suatu saat harus connect, itu tidak lagi kemudian merubah komposisi, merubah macam-macam, berarti langsung nyambung, sehingga data yang sudah ada itu tinggal masuk saja, melanjutkan gitu loh. Nah, itu yang saya mau. Dan anak-anak kita tentu juga akan sangat familiar dan akan sangat terbantu ketika kemudian kita juga menggunakan perangkat-perangkat yang familiar dengan mereka. Anak saya yang di MI saja itu juga begitu, ujiannya dulu juga pakai gini. Istri saya dulu nggak ngerti apa sih PDF, apa sih kemudian. Tapi kemudian anak kita sering dikasih guru, oh buka PDF itu kayak gini, oh Google Form itu kayak gini, kan gitu ya. Iya, betul. Artinya orang tua jadi kemudian akan terpola juga. Maka cyber madrasah itu bukan sesuatu yang mustahil. Saya berharap nanti cyber madrasah adalah seluruh madrasah di IM menjadi cyber madrasah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa sahabat Mandala Lovers. Kali ini kita telah sampai di penghujung acara. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Suud tentang bagaimana madrasah yang pertama menggunakan aplikasi Jogja Madrasah Digital, yang kedua adalah menciptakan atau membuka satu kelas digital, dan yang terakhir adalah cyber madrasah. Harapan ini semoga bisa kita laksanakan bersama menjadi kebermanfaat bagi masyarakat, tentunya bagi madrasah sendiri. Terima kasih, sampai di sini jumpa kita pada acara program podcast Mandala Edukes bersama saya Dian Alkoma. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.